Semangat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat dan cerdas, luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa anak-anak? Ibu. Kenapa? Kakeknya sakit. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah datang ke sekolahan. Bu Happy doakan agar anak-anak tetap sehat selamanya. Bagaimana anak-anak perasaannya saat berangkat di sekolah tadi? Bagaimana Mbak? Bahagia? Bahagia. Terus Mas Isan? Bahagia? Senang? Bahagia? Mbak Jiwa? Gembira? Emang gimana? Senang? Ya. Agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Ya, tepuk semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Mana dia? Mana dia? Tepuk semangat. Kelas 5. Kelas 5. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Evi akan bagikan asesmen awal terlebih dahulu. Ya, ini nanti untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam mempelajari materi hari ini. Ya, anak-anak ya. Silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ya. Sama bukunya sekalian ya anak-anak ya.
Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan di kelas. Ya. Nah, pada semester awal kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, yang ditempel di situ. Ya toh? Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Agar nanti anak-anak belajarnya nyaman, enak. Kira-kira pendapatnya untuk kesepakatan kelasnya apa? Mulai dari Zara. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Oke, ditampung Mbak Zara. Terus Mbak Zara. Aktif dalam pembelajaran bagus. Terus Mas Isan. Saling menghormati saat apa? Saat pembelajaran. Boleh, bagus juga. Ayo, Mas Bian. Tidak boleh menertawakan teman yang tidak bisa. Bagus juga. Boleh ditampung dulu. Pendapatnya Mas Aldi. Apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Pinter. Terus Mbak Siva. Tidak boleh mengejek orang tua. Terus Mbak Nila. Apa Mbak Nila? Tidak boleh dan izin saat apa? Pembelajaran. Ya. Mbak Nila katanya tidak boleh izin saat pembelajaran. Ditampung ya semuanya. Saya tulis dulu. Yang pertama dari Mbak Zara apa tadi? Ingat enggak? Apa? Kali apa? Tidak boleh rame. Terus saat guru menjelaskan. Terus yang kedua, Mbak Zara. Apa Mbak Zara? Aktif dalam pembelajaran. Terus Mas Iksan, apa tadi? Saling menghormati. Mas Bia, apa Mas Bia tadi? Ingat ya? Tidak boleh menertawakan. Apa Mas Bia? Temannya yang tidak bisa. Oke. Terus tidak boleh bertengkar. Mas Aldi. Mbak Siva, apa tadi? Tidak boleh menghina orang tua. Bagus. Mbak Nela tadi apa? Ingat nggak? Apa? Tidak boleh izin saat pembelajaran. Ayo anak-anak, kita lihat pendapat dari teman-temanmu yang sudah boleh ditulis di papan. Kira-kira mana yang nanti akan disepakati menjadi kesepakatan kelak pada pembelajaran hari ini? Ya, nomor 1 dibaca. Tidak boleh rame saat guru menjelaskan. Tidak boleh rame saat guru menjelaskan.
Bagaimana? Anak-anak setuju nggak? Setuju? Nah, kita akan membuat kalimatnya yang positif ya. Jadi kalau ada kata tidak boleh, maka kita ganti dengan apa? Yang lebih baik, yang lebih halus kata-katanya. Tidak boleh ramai saat guru menjelaskan. Berarti apa? Pintar Mbak Jawa. Yang keras apa Mbak Jawa? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Pintar. Ya, biar lebih halus ya anak-anak ya. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Bagaimana anak-anak? Setuju dengan kesepakatan yang pertama? Setuju ya? Oke, yang pertama. Terus yang kedua, dibaca lagi bersama-sama. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Kata-katanya sudah pas? Sudah? Nah, aktif dalam pembelajaran berarti nanti anak-anak tidak boleh diam tok. Ya, harus aktif saat Bu Happy memberi pertanyaan atau mengerjakan soal atau memberi pendapat, menjawab, berarti harus aktif. Kira-kira yang kedua ini setuju enggak? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, berarti kesepakatan yang kedua. Terus yang ketiga, saling menghormati dalam pembelajaran. Kata-katanya bagaimana? Sudah pas apa belum? Bagaimana? Mas Isan sudah pas apa belum? Sudah. Mbak Siva? Sudah. Saling menghormati itu yang bagaimana Pak anak-anak? Bagaimana? Saling menghormati. Ayo. Tidak boleh mengejek, boleh. Itu sama dengan saling menghormati ya, sama teman. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menertawakan. Nah, ini kata-katanya sudah pas, berarti setuju yang nomor 3? Setuju. Oke, kesepakatan ketiga. 4, tidak boleh menertawakan temannya yang tidak bisa. Nah, ini kira-kira dengan nomor 3 bisa nggak dimasukkan ke nomor 3 ini? Bagaimana? Nela? Bisa nggak? Iya. Bisa ya Mbak Jawa ya? Bisa. Berarti tidak boleh menertawakan itu kalau dimasukkan dalam saling menghormati juga bisa. Saling menghormati kan artinya luas ya. Tidak boleh mengejek. Terus yang ini tidak boleh menghina orang tua. Bisa nggak kira-kira dimasukkan ke nomor 3 ini? Bagaimana Mas Biar, bisa atau tidak? Bisa. Berarti ini enggak ya? Nah, karena bisa dimasukkan yang nomor 3. Ini tidak. Terus yang nomor 5, tidak boleh bertengkar. Ayo, kira-kira bisa nggak dimasukkan ke yang ketiga? Bisa? Bisa. Kenapa kok bisa? Apa? Kalau kita saling menghargai, tidak akan bertengkar. Ya enggak? Ya, berarti yang ini bisa enggak dimasukkan? Bisa. Berarti yang ini enggak usah ya. Sama dengan ini ya. Nah. Terus tidak boleh izin saat pembelajaran. Ayo ini gimana? Mbak Hela, kalau kebelet pipis, izin pipis? Boleh enggak? Boleh. Ya. Terus kalau seumpama pensilnya habis sudah kecil, Bu izin Bu mau beli pensil di koperasi, boleh enggak? Berarti yang 7 ini masuk enggak anak-anak? Bagaimana? Tidak?
ya dalam pembelajaran. Kalau tidak dalam diskusi, dalam pembelajaran membantu temannya. Ketika kita sudah selesai mengerjakan soal, temannya belum selesai, terus kesulitan, bisa dibantu dengan teman yang lain. Ya, berarti ya ini tidak usah. Terus 4 apa? Saling tolong menolong. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk pembelajaran hari ini. Mari dibaca sekali lagi bersama-sama. Yang pertama, Mendengarkan saat guru menjelaskan. 2, Aktif dalam pembelajaran. 3, Saling menghormati dalam pembelajaran. 4. Saling tolong menolong. Ya, berarti itu adalah kesepakatan yang kita buat. Siap melaksanakan? Siap. Are you ready? I am ready. Oke. Sekarang Bu Happy punya pertanyaan untuk anak-anak. Kira-kira anak-anak di rumah pernah tidak membantu orang tua yang sedang hajatan mungkin atau melaksanakan tahlilan? Nah, ibunya membeli buah yang berbeda jenisnya. Pernah? Terus disuruh membagi seumpama, ya, Mas Aldi, ibu bantu untuk membagi buah ini ke piring yang sudah disediakan, yang sama ya, yang rata kalau membagi. Kira-kira pernah nggak diritain kalau seperti itu? Pernah. Pernah? Terus kamu bisa nggak kira-kira untuk membaginya agar buah-buah itu jumlahnya sama rata per piring, setiap piringnya sama? Bisa nggak? Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Apa? Ayo, sini. Bisa apa belum? Hah? Bisa apa belum? Hah? Dengan membaginya piye? Nah, maka hari ini anak-anak kita akan belajar itu. Ya, kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. Ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa? KPK. KPK. KPK kemarin singkatan apa? Persatuan dan kecil. Hari ini kita akan belajar tentang FPB. Ya, dengan tujuan pembelajarannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. Nanti diharapkan anak-anak setelah mempelajari ini, anak-anak bisa membantu orang tuanya ketika ada hajatan, tahlilan untuk membagi kue-kue yang ada di piring agar sama rata. Oke, tepuk semangat. Mari kita masuk ke dalam materi. Are you ready? Are you ready? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
besar. Ada 3 kata ya, faktor, persekutuan, dan B-nya terbesar. Ayo sekarang faktor itu apa? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Faktor itu apa? Yo, siapa yang mau menjawab silakan katakan, tidak usah malu-malu. Apa? Faktor. Ayo. Siapa bisa? Apa? Faktor. Kalau kemarin KPK dari kanan kelipatan berhubungan dengan perkalian. Apa? Perbagian. Ya, faktor itu sama dengan pembagi. Ya, anak-anak ya. Nah, mari kita cari, coba kita cari bersama-sama faktor dari 8. Ayo, faktor dari 8. Nah, kita cari dan kita tempel faktornya di papan musik ini. Ya. Faktor dari 8. Berarti cari angka yang bisa membagi angka 8 habis. Berapa saja? Berapa? Ayo. Siapa yang mau menempel? Ayo. Nah, oke. Gak usah malu-malu ya. 8, faktor 8. Kira-kira berapa saja Mbak Sela ditempel di sini? 8 bisa dibagi dengan 1. Oke, betul. Terus 2, 8 bagi 2 bisa nggak, Nak? Bisa. Oke, terus 8 dibagi 4 bisa? Bisa. Lalu 8 dibagi 8. Sudah nggak sabar? Sudah. Oke, silakan duduk. Nah, ditemukan faktor 8 ya dari bahasa luar tadi, menempel angka berapa saja dari faktor dari 8 tadi? 1. Terus kira-kira ada lagi tidak faktornya dari 8? Ada lagi tidak? Tidak? Tidak. Ya. Udah ya. Faktor 8. Sekarang kita cari faktor yang kedua. Faktor dari 12. Ayo, gantian cowok. Maju. Siapa ayo? Silakan. Ya. Mas Iksan, Buter, sudah berani maju. Faktor dari 12. Berarti 12 bisa dibagi dengan angka berapa saja yang nanti nilainya bisa habis. Terus 12 bisa dibagi 2? Bisa. Terus 12 bagi berapa lagi yang bisa? Pinter. Dibagi 3 bisa nggak? Dapat berapa? Oh, pinter. Terus pinter. 4. Ya, terus 12 bisa dibagi berapa lagi Mas Isan? 6. Betul? Terus sama 12. Sudah? Silahkan kembali. Berarti anak-anak
2, 4. 12 bagi 1, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. Itu adalah faktor. Sampai sini anak-anak kira-kira paham nggak tentang apa itu faktor? Paham nggak? Paham? Paham. Oke, kalau paham, kita lanjut ke huruf yang kedua. Jadi FP. Yang tadi F, faktor, kita sudah bisa. Sekarang FP-nya, yaitu faktor persekutuannya. Faktor persekutuan. Apa anak-anak faktor persekutuan? Ada yang bisa? Apa? Bagaimana? Faktor persekutuan. Bagaimana? Bagaimana? Baca apa? Angka yang sama. Angka yang sama dari mananya? Dari apanya? Nah, dari faktornya. Dicari angka yang sama atau faktornya yang sama. Bisa kita lihat dari papan musik ini anak-anak ya. Berarti kalau faktor persekutuan dari 8 dan 12 berarti berapa saja ini? Nah, berarti tandanya yang memiliki 2 tanda dalam satu kotak ini. Berarti itu adalah faktor persekutuannya. Ya toh? Karena ini berarti nilainya adalah sama antara faktor berapa tadi? 8 dan 12. Ada berapa ini yang memiliki 2 tanda sticky note-nya itu? Berapa saja angkanya? 1, 2, 4. Sudah? Ada lagi? 1, 2, dan 4. Ya, ini adalah faktor persekutu. Sekutu itu artinya sama. Faktor tadi membaginya. Berarti pembagi yang sama dikelompokkan jadi faktor persekutuan. Ini. Ya. Sudah tahu ini asalnya dari mana? Sudah? Bingung nggak? Bingung nggak? Mengerti? Kalau kita lanjut untuk mencari faktor persekutuan terbesar, bisa lanjut? Nah, yang terakhir kita mencari FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara mencarinya? Dari faktor persekutuan ini kita lihat nilai yang paling besar. Yang mana berarti anak-anak? Berapa? 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Ya toh? Paling gede. Paling besar. Sampai sini paham? Ngerti? Nah, kalau gitu ya, coba anak-anak dibuat kelompok. Ini jumlahnya 7. Nanti ada yang 4, ada yang 3 dalam satu kelompok ya. Terus ini tarik sini 3 saja, yang sini ikut sini ya. Yang sini Jawa. Terus
Nanti ya, silakan maju ke depan yang bertugas untuk presentasi. Ya, sahabat. Yang pertama, ini bisa dilihat. Nah, ya, ini soalnya. Dikelola aktifnya berapa Mbak Jawa? 6. FVP dari 12 dan 18. Bagaimana anak-anak yang lain? Nah, ya, dan ya, terus yang kedua ini berapa? 15 dan 25. Berapa hasil FVP-nya? Yang ini loh, berapa? 5. Ya, ya. Sudah? FVP dari 15 dan 25. Dijawab 5 sama kelompok 1. Bagaimana anak-anak? Benar atau salah? Oke, terus lanjut. Yang bawah ini FVP dari 8 dan 6. Berapa Mbak Jawa? Ini FVP dari 8 dan 6 2. Bagaimana anak-anak? Benar atau salah? Oke, benar ya. Sudah benar 8 dan 6. Yang terakhir ini. Nah, dibaca yang keras. Itu mempunyai 20 kelereng merah dan 24 kelereng biru. Ketiga kelereng tersebut akan ditaruh dalam kotak dengan komposisi yang sama. Berapa banyak kotak yang bisa mengandung kelereng tersebut semarak, Pak? Jadi mencari FVP dan berapa dan berapa Mbak Jawa? 20 dan 20. 20 dan 24. Ya, kelerengnya akan diletakkan ke berapa piring agar nanti hasilnya sama rata. Hasilnya ada berapa Mbak Jawa? FVP-nya 4. Jadi ini jawabannya dibaca. Jadi Jadi kotak yang bisa menampung kelereng tersebut adalah 4. Bagaimana anak-anak? Dari presentasinya Mbak Jawa, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kira-kira bagaimana? Benar semua? Benar? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini juga sudah kamu happy ya. Dari sini sudah betul semua. Silakan duduk Mbak Jawa. Ini dikasih ditempel. Itu semuanya ditempel 4. Silakan untuk kelompok 2 maju ya. Mas Buda. Di tiap soalnya ini, tiap satu ditempel love ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok yang pertama dibaca soalnya itu dari berapa dan berapa. 4 dan 20. Berapa FVP-nya? 4. Bagaimana kelompok 1? Jawaban dari kelompok 2 FVP 4 dan 20 betul? Betul nggak Mas Aldi? Betul. Terus lanjut yang sini 12 dan 14. Ini Mas Pian berarti jawabannya ya. Berapa FVP-nya?
dan 14. Dari kelompok 2 jawabannya 2. Benar apa salah? Ayo kelompok 1. Hah? Benar. Nah, terus yang ketiga, sini 14 dan 28. Berapa FP-nya Mas Bian? 14. Bagaimana kelompok 1? Benar apa salah? Betul? Betul. Terus yang terakhir, dibaca dulu ininya, soalnya. Adinda akan tulis tadi ya. Akan membagi parsel dalam kotak yang akan berisi 18 kue bolu dan jumlahnya sama. Terus berapa kotak parsel nah, berarti mencari FBB berapa berapa agar nanti parselnya bisa diisi ke dalam kotak sama banyak. FBB berapa dan berapa? 18 dan 36. Didapat berapa ini FBB-nya? 18. Jawabannya bagaimana? Benar apa salah kelompok 1? Benar. Oke. Berarti parsel yang bisa dibuat berapa? 18. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FBB. Sekarang Bebi tak kasih satu soal lagi coba, ya. Sekarang Berarti punya satu pertanyaan ya. Kalian tadi sudah menyelesaikan lembar kerja. Sekarang coba ini dipecahkan bersama-sama. Ani membeli 8 buku dan 4 pensil. Ia akan membuat kado yang berisi buku dan pensil sama banyak. Kira-kira berapa kado yang bisa dibuat Ani? Berarti ini disuruh mencari apa, Nak? Disuruh mencari apa? FPD berapa dan berapa? 8 dan 4. 8 dan 4. 8 dari 8 berapa saja? Terus 2
Kemudian pensilnya bisa dibagi sama rata. Sampai sini anak-anak paham? Bisa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB? Bisa. Karena tadi kelompok 2 juga sudah betul semuanya, sudah dicocokkan bersama ya. Ini verifikasi, silahkan ditempel. Nanti di akhir pembelajaran bisa ditempel di pajangan papan pajangan kelas. Ya, hasilnya. Nah. Ya. Lalu untuk menutup pembelajaran ini, yang terakhir akan diberikan lembar evaluasi anak-anak. Silakan ini HP-nya dibagi. Ya, nanti bisa diklik di grup WA-nya masing-masing ya. Ada latihan soal di linknya, bisa dibuka. Yang mana ini? Sini WA siapa? Ya, silakan. Untuk Nela, ya, untuk Nela pakai ini aja dulu. Pakai ini aja ya. Di grup WA kelas 5. Sudah boleh pikirin. Ini loh. Ini loh, Pak. Awal yang ini loh, Pak. Ya, silakan. Pencet. Jangan lupa namanya ya. Diteruskan. Nah. Ya. Sudah diteruskan. Sudah. Kalau tidak bisa diklik, disalin dulu alamatnya ya, di copy, nanti baru buka Google, dibuka di Google. Ya Pak ya? Adik bisa bukanya, Rek? Iksan dan Mas Dia sudah bisa dibuka. Ya, mulai silakan langsung dikerjakan ya kalau sudah bisa membuka.
tulis namanya juga. Langsung. Terus berapa ya? Terus kanan,
bekerja apa? Mengerjakan soal lagi dengan cepat. Aktif itu bagaimana toh? Kalau ada pertanyaan menjawab, ya toh. Presentasi juga apa? Maju menyampaikan pendapat, terus mengomentari hasil dari temannya. Nah, apa manfaatnya itu? Mari yang baca. Melatih untuk kerjasama berani, ya toh. Terus kesepakatan yang ketiga apa tadi? Selain aktif dalam pembelajaran, saling menghormati. Apa manfaatnya saling menghormati? Tidak apa? Dalam kelompok, dalam berteman, tidak ada bertengkar. Tambah apa? Saling menghormati pendapat saat mengerjakan lembar kerja, ya toh. Seperti Adi tadi, memberi jawabannya kepada pendapatnya kepada Mbak Jawa, faktornya 4 berapa dijawab, ya toh. Saling bertukar pendapat. Terus apa lagi yang keempat tadi? Tolong dalam apa? Pembelajaran. Ya. Apa manfaatnya? Dalam kelompok, contohnya kira-kira kalau bekerja sendiri dengan bekerja kelompok, cepat mana menyelesaikannya? Cepat apa?